Oke, ini dia untuk hasil picknya dari Nako Special dan juga Aliswell Alta yang sudah mengamankan Volcat, Nakrot, Lorion, Laville dan juga Seniel. Daniel, ya betul. Sentinel, kalau Sentinel kan naga yang lagi Naga. ini ya, yang udah berpindah tempat. Tadinya berhadapan sama naga lainnya, sekarang sendiri di pojokan gitu kan ya. Iya, sekarang dia sendiri Di pojokan di Desland tuh di atas pojokan deh. Waduh. Tentu Iya. saja ini menjadi match kedua antara Aliswell Alta dan juga Nako Spesif. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe dulu dan juga share sebanyak-banyaknya tentunya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen ngemil beli makannya pakai Shopee Food. Yo, tapi untuk teman-teman yang pasti yang belum subscribe, ini harus subscribe dulu. Let's go aja, langsung diklik gitu kan. Katanya kalau gak subscribe gak bisa komen. Nggak bisa, emang tidak bisa gitu kan. Jadi Makanya. kalau yang nonton diem-diem doang gitu kan gak ramein kolom chat, berarti kalian belum subscribe, berarti kalian belum keren gitu kan. Tapi kita lihat dulu aja ya untuk match yang kedua, apakah dari Nako Spaceship bisa dapetin 1 poin atas Aliswell Alta. Yes, dari seorang Jimmy dan juga seorang Sugar Mini-nya ini, mohon maaf PR-nya sangat mengganggu sekali saya. Tapi Nightmare-nya di sini aman-aman aja sih, karena memang early juga gitu, masih aman. Sedangkan di sini dari Nako Spesif yang jadi ininya tetap assassin tapi menggunakan Chi. Memang Chi jungler itu sempat naik juga, tapi kalau gue lihat di sini sih agak sedikit sulit ya kalau misalnya nanti bakal berhadapan dengan Nightmare atau mungkin adanya seorang WL yang join, agak sedikit sulit Chi digunakan, kecuali dia memang seorang assassin ini udah mengerti atau udah tahu hitung-hitungannya ketika dia menggunakan Chi sebagai jungler ya. Tapi di sini juga udah terlihat mungkin bakal adanya yang bersiap-siap dari kedua tim mencoba untuk mengamankan masing-masing dragon yang mereka bisa dia dapatkan. Iya kan jadi pertukaran untuk trading objektif aja ya, dimana 2 creep besar bakal diamankan oleh kedua tim, pertukaran aja. Tapi harus diingat ya, untuk Dark Slayer diamankan itu berarti dari tim Nako Spaceship ini bisa untuk langsung ngelok ke arah tower. Tapi kita lihat juga dari arah mid, ternyata 3 orang udah berkumpul juga dari tim Nako Spaceship. Dan oke, itu hati-hati Veres yang mau kemana kamu bertemu dengan seorang Nightmare, tapi ternyata Nightmare masih bisa parkour ke arah Siege Golem. Dari tim Nako Spaceship 4 orang bakal coba untuk langsung nge-defend, tapi ternyata Sugar Mini masih bisa menarik satu buah Siege Golem dari tim Nako Spaceship. Yaps, dan dari seorang Flava maupun Nightmare-nya mencoba untuk mundur kembali karena memang gak ada pergerakan yang seorang human apa juga, tapi ternyata Sugar Mininya lagi-lagi gangguin seorang Nightmare ya. Tapi tentu saja Nightmare-nya nggak bisa kemana-mana dengan adanya combo seorang Zimi, Rins dan juga Sugar Mini yang berhasil untuk didapatkan tentunya oleh Nako Spesif. Ini menjadi langkah atau awal yang cukup bagus untuk Nako tentunya. Yo, tapi kita lihat ya di mana di sini sekarang pun di arah atas dari Rins dan juga Sugar Mini masih bisa untuk mengamankan satu buah Sentinel atau Spirit Sentinel, tapi ada Human OP yang masuk dengan satu buah Divine Protection-nya, tapi ternyata yang belum bisa mendapatkan beberapa damage tambahan atau memberikan damage tambahan ke arah tim Nako Spaceship. Sebenarnya di arah mid hati-hati juga Lorion bakal langsung di-lock oleh 2 hero sekaligus dari YG North dan juga dari Zimi, bakal coba untuk masuk, 4 orang langsung berkumpul, tapi hati-hati Sugar Mini bisa narik seorang Nightmare di sana dan ada satu buah Stressed Gaming dari seorang Grak. Dan di sana ternyata masih bisa didapatkan killnya oleh seorang Crixie-nya atau dari seorang Zimi. Tapi hati-hati juga dari seorang Flava bakal untuk masuk. Tapi ternyata 4 orang dari tim Nako Special sudah low HP bar. Tapi ternyata Flava masih bisa di-take the kill oleh seorang Rins. Low mana, tapi ternyata Rins-nya masih bisa untuk mundur. Dan Zimi bakal menjadi incaran. Tapi ternyata WL di sana bisa kill seorang Sugar Mini. Dan hati-hati juga di sana ternyata masih ada terjadi peperangan yang cukup ketat juga di mana Rins bakal menjadi incaran. Tapi ternyata WL-nya harus bisa didapatkan oleh tim Nako Spaceship. 4 orang harus menjadi tumbal proyek dari tim Aliswell Alta. Pergerakan dari seorang WL di sini memang benar-benar ngebantu temannya dengan kudanya tentunya ya, yang dia bawa bersama dengan dirinya. Yang tadi di mana gue lihat sih dia lebih fokus ke arah seorang Jimmy ya, tapi ternyata ada 3 orang atau 2 orang yang dari Nako Spesif tuh ngejagain benar-benar seorang Crixie-nya, dan akhirnya dia juga harus meregang nyawa tentunya. Tapi gak apa-apa, ini baru permulaan. Tengganya Nako Spesif bisa dapetin 4 poin kill tentunya untuk awal-awal ini udah cukup bagus banget. Tapi kalau gue lihat Nightmare dan juga WL di sini lebih fokus ke arah tower bawahnya dulu, sedangkan dari arah atas atau dari Slayer DS-nya udah ada terlihat seorang Jimmy dan juga seorang Sugar Mini maupun seorang Rin di sini bakal mencoba untuk fokus ke arah gimana caranya mereka bisa untuk dapetin pundi-pundi poin gitu. Ini kan bedanya udah seribuan udah lumayan lah, tapi udah ada pergerakan juga dari Nightmare dan juga WL mencoba untuk fokus ke arah golemnya tentu saja. Dan seorang WL udah
mengeluarkan kudanya, masih bisa untuk bertahan tentunya dibantu dengan seorang Senial dari arah belakang, mencoba untuk fokus ke arah belakang, tapi seorang Assassin gak terkena Starry Night yang dikeluarkan oleh seorang Lorion, masih bisa untuk bergabung. Seorang Assassin masih mencoba untuk fokus ke arah seorang Flavanya, tapi Human Open juga gak bisa ngapa-ngapain, masih ada Article, tapi ternyata bakal tumbang tentunya dengan 3 orang dari Nako Spesi. Yo, dan kita lihat ya dari tadi tuh World Devourer-nya dari seorang Grab tuh bisa dibilang cukup on point ya dari Sugar Mini ya. Dan sekarang kita lihat untuk tower di arah bawah pun atau di arah episode lainnya bakal langsung diamankan aja oleh seorang Assassin dibantu dengan 2 orang dari teman-temannya. Tapi hati juga Sugar Mini gak boleh sampai kecicil oleh seorang Flava dan WL, karena ini di Sugar Mini bisa langsung aja di instant kill oleh kedua hero ini. Harus diingat juga ya, 2 hero ini kalau udah menit ke 6 ke 7 nanti juga ketika satu item udah jadi, mereka benar-benar damage cukup masuk. Dan kita lihat untuk itemnya di sini ternyata udah ada 1 Buried Agony yang udah diamankan oleh seorang Flava ya. Pastinya ini benar-benar bisa untuk nembus armor dari warrior dan juga dari tank dari tim Nako Spaceship. Yap, Dark Lord juga udah diamankan tentunya, dan masih ada Abyssal Dragon yang mungkin bisa diamankan oleh Nako Spaceship, tapi dari arah atas double trouble-nya terkena ke arah seorang geraknya. Sugar Mini masih bisa untuk bertahan dan juga mencoba untuk memberikan damage seenggaknya. Seorang Flava juga udah mengeluarkan ultimate-nya. Starry Night terkena ke arah seorang Rins, masih ada artikel dari arah seorang Rins dan berhasil untuk bertahan. Yo, tapi kita lihat ya di mana di sana ternyata hanya ada pertukaran lagi atau ada 1 objektif lagi diamankan, tapi itu juga di arah atas bisa menjadi objektif selanjutnya untuk tim Aliswell. Dan ternyata Sugar Mini masih bisa defend, tapi ternyata ada beberapa damage yang masuk bahkan Flava langsung saja loncat ke arah depan, masih bisa dapat 1 buah kill. Tapi Zimi masih ada Mark of the Frost yang dikeluarkan, masih bisa save the day, tapi ternyata di sana tiba-tiba Nightmare muncul out of nowhere. Ada Rins yang mau coba langsung loncat dari temboknya, ada Flava, 1 Starry Night plus flicker cukup on point, tapi ternyata dari Risha pula bisa di take the kill. Assassin mau coba untuk masuk, tapi ada Human OP yang bisa untuk ke-defend. Sementara dari Flava dalam bahaya, gak bisa kemana-mana, bertemu dengan seorang Wajiris dan bisa di take the kill-nya. Dan untuk towernya jika masih bisa di-defend oleh tim Nako Spaceship. Oke, itu dia. Tapi seorang WL di sini lebih fokus ke arah towernya 1, sedangkan ini bakal menjadi pertukaran sepertinya. Karena dari tim Nako, dari seorang Assassin dan juga seorang Veresnya atau seorang Yinernya di situ udah fokus ke arah tower di arah DS-nya. Sedangkan ada seorang Nightmare dan juga seorang Lavilnya di sini, seorang Echet mencoba untuk fokus ke arah nge-defense towernya, tapi ternyata seorang Echet juga udah terkena. Oke, tapi masih bisa untuk bertahan. Tentunya ada pertarungan juga di sini yang dimana seorang WL berhasil untuk ditarik oleh seorang Sugar Mini, tapi masih bisa hidup tentunya. Tapi udah ada pergerakan juga dari seorang Veres yang nggak bisa ngapa-ngapain dan juga harus terkena knockdown 1 orang. Tapi dari Nako Spaceship masih mencoba untuk memberikan damage. Seenggaknya kalau dia nggak bisa ngasih damage, dia dapetin junglernya biar si seorang Nightmare ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ini mungkin bakal ada satu sama mungkin. Betul. Sepertinya, karena kalau gue lihat sih di sini Nako Spaceship udah dapetin momennya dia gitu. Dia udah megang kondisinya untuk di middle game harusnya. Tapi ternyata udah ada pergerakan juga, Angel. Oke, kita lihat juga di mana di sana seorang Sugar Mini masih bisa tarik dalam, ada 1 buah devourer yang langsung dikeluarkan, tapi ternyata masih ada cleansing yang langsung saja diaktifkan. Ada Rins di sana bakal langsung nyicil seorang Echot, tapi Human OP hati-hati masih bisa mendapatkan beberapa damage dari seorang Rins. Sementara dari YG juga akan coba untuk masuk dari Flava agak sedikit kesulitan, udah dapetin double kill tapi ternyata gak bisa triple kill, masih bisa di text the kill seorang YG, tapi ada WL di arah mid bakal coba untuk clearing creepnya dulu, karena kalau tadi nggak di clear, ini creepnya dari Nako Spaceship bisa masuk sih, atau bisa maju sampai ke tier 2-nya. Dan kita lihat ya dari Zimi dan Rinsnya ini 2 orang yang start duluan untuk Holy Dragon-nya. Sementara di sini sebenarnya dari Nako Spaceship untuk kill menang, tapi untuk objektifnya ini mereka juga udah menang, tapi harus diperhatikan lagi, nggak boleh sampai bikin terlalu lama gitu kan, jangan sampai war terus, nanti takutnya ketika ada satu mistake itu bisa ke-wipe tim mereka dan Aliswell bisa ngebalikin keadaannya, itu yang jadi berbahaya ya pastinya. Yep, betul sekali, yang dimana kita juga sudah melihat dari Nako Spaceship yang memang sudah kehilangan 2 tower, tentunya yang bakal menjadi sebuah kesempatan untuk Aliswell Alta tentunya untuk maju atau enggaknya dapetin 1 lagi ke arah towernya, atau bisa jadi cuma 1 dong ternyata. Gue nggak kelihatan itu, ya ampun, memang udah punya mata buta tuh susah ya teman-teman. Dan di sini juga mungkin dari Nako udah terlihat ada Sugar Mini yang mungkin bakal menarik 1 orang dari arah Nightmare atau maupun ke arah seorang Human OP. Sedangkan dari arah belakang sudah bersiap-siap tentunya seorang Human OP juga bakal jadi bahan bulian dan juga harus tumbang. Seorang Nightmare bakal menjadi bahan tujuan lagi untuk Nako Spaceship, tapi masih bisa mundur dengan skill yang dia punya. Tapi dari seorang Echot di sini sedang sendirian tentunya, sedangkan seorang Nightmare lagi mencoba untuk fokus ke arah tower di mid lane-nya,
tapi udah hilang juga gitu. Jadi agak sedikit sulit. Oke, Flying Spear-nya nggak kena, tapi ternyata Starry Night-nya juga kena 2 orang, masih bisa untuk selamat. Sedangkan seorang WL-nya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia masuk langsung balik lagi ke lobby. Seorang Eko ternyata kena Flying Spear-nya, tapi udah gak ada siapapun yang memang bisa memberikan damage. Sedangkan seorang Gira di sini mencoba untuk menahan damage dan masih bisa untuk mundur tentunya. Oh, dan ini Sugar ini benar-benar menjadi salah satu inisiator ya. Lagi-lagi oke, nggak apa-apa geraknya tuh nggak bisa ngelindungin archernya atau nggak bisa ngelindungin mage-nya. Tapi ketika satu tarikan dari gerak itu bisa kena, nah itulah bergoncanglah kalian gitu kan. Dan dari tadi memang terbukti gitu kan, ketika Devourernya udah aktif, oke nggak apa-apa kalau ada cleansing. Tapi harus diingat karena ada dari Niatsus Reti dari Krixi dan juga ada Flying Spear-nya dari Slims, itu bisa untuk lanjutin sisinya ke tim Alucel Alta. Makanya dari tadi tuh bisa dibilang agak sedikit sulit bergeraknya karena sisinya banyak banget. Tapi ada juga di sana Twijinos bakal menjadi incaran selanjutnya. Satu Flying Spear connect ke arah seorang Nightmare, tapi Nightmare masih bisa tarik mundur. Dan hati-hati juga Zimi di sana mau coba untuk kekat pergerakan dari seorang Human OP. Sugar Mini bakal coba untuk masuk sedikit lebih maju lagi, akan menjadi tarik-tarik gaming lagi kah? Dan Flying Spear-nya belum connect siapapun juga, tapi ada satu buah ultimate dari seorang atas Starry Night yang connect. Dan di sana ternyata Bloodbath didapatkan oleh seorang Rince. Dan nice one banget untuk Sugar Mini. Ini benar-benar menjadi nightmare banget ya, atau menjadi mimpi buruk banget untuk tim dari Alucel Alta ketika dari Sugar Mininya ini bisa dapetin satu orang dan langsung ultimate dan dibantu dengan teman-teman yang lain. Ya, tapi mungkin dari Alucel Alta bakal mencoba untuk fokus ke arah seorang Nightmare-nya, lebih ke arah bukan ke finisher atau ngasih damage, tapi mungkin bakal ke arah gimana caranya dia dapetin tower atau seenggaknya split push dari seorang Nightmare-nya. Sedangkan di sini yang bakal mencoba untuk open war-nya adalah WL atau mungkin Human OP di sini. Dan dari arah tim Nako Spesif juga di sini lagi bersiap-siap, tentunya dari 4 orang sedang mencari tempat seenggaknya buat mereka dapetin 1 orang. Dan dari seorang Sugar Mini bakal mencoba untuk fokus ke arah 1 orang Flava Echot maupun seorang Nightmare dari arah di belakangnya. Tapi double trouble juga mengenai seorang Gina saja nggak ngasih damage yang cukup. Dan juga di arah bawah lebih fokus karena ada Infinite Slayer yang memang sudah terlihat. Dan Devotion-nya juga nggak kena siapa-siapa dari Sugar Mini, tapi masih bisa untuk nunggu cooldown-nya dulu dan bisa seenggaknya dapetin 1 orang. Dari arah belakang juga ada terlihat ada Nightmare, tapi ternyata dari Nako Spesif juga mencoba untuk mundur. Seorang Jimmy sudah mengeluarkan ultimate-nya, tapi dibantu oleh dari di belakang ada seorang Echot lebih fokus ke arah seorang Jimmy, nggak bisa selamat. Sedangkan Human OP dan juga seorang Flava bakal menjadi bahan bulian oleh seorang Gina dan juga seorang Sugar Mini maupun Assassin dari arah belakang. Ternyata level change-nya karena seorang Echot dari arah belakang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, menjadi 1 poin kill untuk Assassin tentunya. Dan ini bakal menjadi poin tambahan untuk Nako Spesif sepertinya, karena udah terlihat banget di sini Devil Chain-nya dikenai oleh seorang Sugar Mini. Dan tentunya nggak ada 1 wave yang lagi berjalan, dan ini mungkin Human OP bakal agak sedikit sulit. Udah gak ada ini lagi ya, menurutku sih udah gak ada harapan lagi ya. Dan tentu saja ini bakal menjadi poin pertama untuk Nako Spesif, tapi ternyata masih berlanjut, yang dimana udah ada 1 orang dari Human OP dan juga seorang Nightmare yang mencoba untuk bertahan tentunya, tapi core-nya sudah tersisa sedikit lagi. Dan seorang Assassin lebih fokus ke arah core-nya dan berhasil untuk memenangkan game kedua. Wow, tadi 3 orang ke wipe, tapi ingat belakangnya ada creep, dan creepnya itu benar-benar